Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, khususnya pelajaran coding dan AI, mari kita sama-sama belajar. Kita nundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Silahkan pimpin doanya untuk ketuanya. Oke, alhamdulillah berdoa sudah, ya. Hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Pelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan tujuannya, yaitu kalian bisa mengenal apa itu yang namanya kecerdasan artifisial. Ya, apa? Memahami kecerdasan artifisial. Bagaimana konsepnya? Bagaimana cara kerjanya? Nah, baik, pada pertemuan yang berbahagia ini, Bapak akan mencoba untuk memberikan materi tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sering diartikan dengan AI. Pernah dengar nggak AI? Pernah. Sering ya? Malahan di setiap konten-konten, baik itu di YouTube, di TikTok, ya, di IG dan lain sebagainya, medsos yang lainnya juga, itu sering kita temui bahwa kecerdasan artifisial atau AI sering digunakan oleh konten-konten kreator. Tapi manfaatnya juga di dunia pendidikan, ya, khususnya di sekolah, itu sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali kegunaannya. Ya, apa saja itu? Sebelum kita ke penggunaan, Bapak ingin menjelaskan apa itu artinya KA atau kecerdasan artifisial atau AI. Coba perhatikan baik-baik. KA atau AI adalah teknologi yang memiliki kemampuan seperti otak pada manusia yang nantinya akan diterapkan ke dalam sistem komputer dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi pada intinya AI ini merupakan, ya, alat atau teknologi yang digunakan, ya, untuk memudahkan kita, ya, yang bekerja untuk seperti otak manusia, ya, bisa kita manfaatkan dengan baik. Untuk apa? Untuk memudahkan pekerjaan kita, baik pekerjaan kita sebagai pelajar, ya, sebagai siswa, atau Bapak sendiri sebagai pendidik, bisa digunakan dengan baik, ya. Dan AI ini tentu, ya, bisa untuk membuat sebuah konten juga bisa. Barangkali ini anak-anak semua yang suka pegang HP, ya, yang suka pegang HP, ini bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan. Jangan hanya untuk bermain game saja, tapi untuk pendidikan, belajar dan lain sebagainya. Bapak akan contohkan satu alat atau teknologi, ya, yang bisa dilakukan, yang bisa dimanfaatkan oleh kalian. Contohnya yaitu yang pertama, Google Translate. Kalian punya HP? Punya. Cung, yang tidak punya HP? Semuanya pasti punya, walaupun oleh orang tua. Nah, kalian bisa pergi ke Google Translate, ya, ketik aja Google Translate di HP kalian.
Kemudian nanti kalian pilih mau bahasa apa diterjemahkan ke bahasa apa. Contoh, ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, kalian pergi ke Google Translate. Contoh, Bapak nulis book, tapi buk. Nah, ini otomatis nanti langsung diterjemahkan. Maka hasilnya adalah buku. Nah, begitu. Ketika kita ingin menulis contoh, ada yang bisa mencontohkan? Student. Nah, student. Nanti kita klik aja, ketik. Kalau pakai HP, ya diklik ya, student. Nanti muncul otomatis terjemahnya yaitu siswa. Nah, itu dapat memudahkan kita untuk mencari dan mengerjakan pekerjaan yang kita akan kerjakan. Itu salah satu AI ya. Namanya Google Translate. Contoh yang kedua yaitu Chat GPT. Tulisannya Chat GPT ya. Apa? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah menggunakan? Belum? Oke, nanti kita sama-sama proyek praktek ya, bagaimana cara membuat atau menggunakan AI ini ya. Baik itu Google Translate, Chat GPT dan lain-lain ya. Nanti kita akan mencoba untuk praktekkan ya. Oke. Chat GPT ini bisa digunakan dengan cara kita memasukkan data atau menginput data. Contoh, si abang mau mencari tutorial membuat mainan dari barang bekas. Contoh ini ya. Nah, kemudian abang mengetik ya, baik di HP maupun di laptop. Cara membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Nanti muncul ya, apa yang kita suruh, apa yang kita minta, nanti muncul langkah-langkahnya, cara-caranya. Ya. Kegambar tidak? Kegambar tidak? Ada ya, kegambar ya. Jadi asalkan kita menyuruh, mengetik, menginput data, bebas data apa aja. Contoh si Ajam, buatkan contoh tulisan kaligrafi dengan hot naski. Nah, nanti muncul contoh-contohnya, contoh-contoh kaligrafinya muncul. Red, nanti ada. Itu dapat membuat kita pekerjaan menjadi ringan. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, kita akan mencoba untuk mempraktekkan ya. Ini sudah dibagi kelompok ya? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti setiap kelompok ya, Bapak pengen 2 atau mau semuanya? Kita praktek semuanya ya, satu orang ya, untuk cara memanfaatkan atau konsep dari AI ini ya, khususnya yang 2 tadi yang Bapak contohkan, Google Translate dan Chat GPT. Oke, mana dulu nih kelompok yang pertama dulu? Siapa yang mau ke depan? Dah. Nah, ini teman kamu Ainun telah mengetik ya. Telah apa? Mengetik, menginput data. Datanya apa? Yang diinput adalah aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Apa hasilnya terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya? I love you. Ya, itu. Udah, silakan. Yang lainnya, Neng Karisa. Silakan. Yuk.
Jadi mohon untuk dipersiapkan ya kata-katanya ya masing-masingnya. Satu kata Wios. Boleh. Hujan. Oke. Karisa menuliskan menginput data hujan. Terjemahannya apa ke bahasa Inggrisnya? Yaitu rain. Nah, begitu ya. Cek berdua sudah ya. Kelompok dua orang, silakan. Langsung maju berdua boleh langsung. Satu orang untuk mengetik ya Google Translate. Ini yang Repan ChatGPT. Nulis mau bikin apa, tinggal curhat ke ChatGPT. Ya. Mau bikin apa, bebas. Ya. Sok, sekarang terjemahannya dulu. Silahkan nulis apa. Mau apa. Ya, udah. Itu aja. Oke, duduk. Nanti dulu. Abang menulis bendera. Ya. Kemudian ditranslate ke bahasa Inggris menjadi flag. Ya. Itu. Nah, ini temennya Repan, kita akan mencoba untuk menginput ke dalam chat GPT ya. Nah, ini namanya chat GPT ya. Kamu ngetik mau bikin apa, mau cari apa, bebas. Silahkan. Mau cari apa, tinggal diketik. Mau bikin apa, kalian diketik. So. Mau mencari materi atau mau cari apa, nanti ada. Jangan bola aja, buatkan kalimat. Misalkan bola Piala Dunia tahun apa? Tahun 1900 apa ya? Silahkan. Piala Dunia. Nah, kamu klik. Pakai ini. Klik. Nah, kita mencari, lihat. Ya. Edisi Piala Dunia mana yang kamu maksud? Apakah Qatar? Nah, kalau misalkan mau Qatar 2022, tinggal tulis lagi. Ya, silakan. Qatar, ya tulis sok. Qatar 2022. 22. Nah, tinggal klik lagi ininya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini contohnya. Oke, silahkan duduk. Kalian sudah mencoba ya mempraktikkan bagaimana cara kerja atau dari AI ini ya, baik itu Google Translate maupun Chat GPT ya. Perlu Bapak tekankan bahwa Google Translate ini bermanfaat buat kita sebagai siswa, buat kalian sebagai siswa. Untuk apa? Untuk memudahkan menerjemahkan kata-kata bahkan kalimat ya. Sedangkan ChatGPT itu manfaatnya untuk mencari tahu, mencari ide yang kita ingin disampaikan. Ingin membuat pot bunga yang bagus, ada langkah-langkahnya nanti hasilnya. Begini. Ingin membuat kerajinan dari barang bekas kardus, nanti muncul langkah-langkahnya. Jadi bisa membuat kita mudah dalam mengerjakan pekerjaan. Oke? Nah, tibalah saatnya ada LKPD yang mesti kalian kerjakan ya. Yang mesti kalian
kerjakan. Oke, siap ya? Nanti Bapak akan bagikan setiap kelompoknya satu kelompok satu. Nanti dikasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 3. Ini yang kelompok 2 ya. Silahkan pahami soalnya. Kemudian kalian bisa langsung dijawab di LKPD-nya ya. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah semuanya? Oke. Nanti kalau sudah semua, setiap kelompok mempresentasikan, ada yang perwakilannya 1 orang untuk mempresentasikan hasil proyek kalian, kerja kalian dalam mengisi LKPD itu. Untuk kelompok 1 dulu, silakan diwakili oleh siapa? Silakan kelompok 1 diwakili oleh kita di sini, tak? Silakan bacakan ya hasilnya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Teknologi yang memiliki kemampuan seperti otak manusia. Iya, betul. Terus yang keduanya, sebutkan 3 contoh AI yang pernah kamu gunakan. Meta AI, ChatGPT, Google Assistant. Oke. Meta AI, ChatGPT, dan Google Assistant. Oke, bagus. Yang ketiga, tulis manfaatnya. Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Oke. Terus yang keempat apa? Apa resiko atau hal negatif jika terlalu tergantung pada AI? Kita akan selalu bergantung dan tidak bisa menyelesaikan tugas pekerjaan sendiri, membuat kita malas dalam mengerjakan sesuatu yang mengandalkan AI saja. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalian sudah belajar pada materi KA, kecerdasan artifisial atau AI ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba memberikan proyek ya yang lebih mendalam lagi ya, bagaimana cara membuat video ya dari AI ya. Boleh nanti kalian share ya ke YouTube ya, ke apa lagi, ke TikTok dan lain sebagainya. Itu manfaatkan dengan bijak ya. Tidak sedikit, banyak ya dari usia kalian yang memanfaatkan teknologi AI ini, bisa membuat konten, bisa membuat video dan menghasilkan uang. Tidak sedikit, banyak ya. Makanya manfaatkanlah dengan bijak, dengan baik AI ini supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif ya. Oke, silakan tugasnya dikumpulkan dulu yang tadi sudah dipresentasikan. Oke, anak-anakku semuanya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.